termasuk kau kawanku. Suatu hari nanti kau juga akan dikubur. Semua manusia, tak ada yang bisa menghindarinya. Dan suatu hari nanti kau akan mati. Sangat sulit untuk dibayangkan, bukan? Dan sulit pula untuk menerimanya. Sekarang, aku akan mengajakmu berkenalan dengan kematian. Tapi pahami terlebih dahulu hal ini. Aku menceritakan ini hanya untukmu, bukan untuk orang lain. Ini bukan tentang kematian orang lain, tapi tentang kematianmu sendiri. Semoga semua perkataanku bisa membantumu. Insya Allah, mari kita mulai. Anggaplah ini hari Jumat, dan kau ada di sebuah ruangan, sedang kuliah agama Islam. Suasananya terlihat santai. Semua orang bersahaja dan menikmatinya. Ada pula teh di sana. Bagimu hari itu sama seperti hari biasanya. Tidak ada yang aneh. Selesai kuliah, kau pulang. Tiba-tiba batinmu berpikir tentang semua dosa-dosamu yang telah kau lakukan selama ini. Dan kau pun menyadari bahwa kau tidak pernah berdoa untuk meminta ampun. Kau sama sekali tidak menyesali perbuatanmu. Makanya kau belum bertobat. Kau abaikan pikiranmu itu, lalu pergi meninggalkan kampus. Kau menyeberang jalan menuju ke mobilmu untuk pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu. Kau mendengar suara bising, suara klakson mobil tepat di telingamu. Kau terkejut kemudian terdiam, dan terjadilah sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan terjadi. Peristiwa yang dialami oleh ribuan manusia tiap harinya. Dan kau melihatnya dalam sekejap. Akibat tabrakan itu, tubuhmu terlempar ke atas, pikiranmu berkecamuk. Tubuhmu terhempas ke jalan bagai boneka, lalu mental ke atas dan jatuh lagi, dan akhirnya terhempas. Dirimu tergeletak di jalan. Lalu kau sadar kalau ini bukan sebuah film. Ini benar-benar terjadi. Ini nyata. Waktu seperti terus berjalan. Di manakah teman-temanmu ketika kau membutuhkan pertolongan mereka? Suara sirine terdengar, nafasmu mulai sesak. Lalu tiba-tiba orang mengerumunimu. Dengan perlahan dan lemas, kau lihat sekitarmu. Kau tidak bisa bergerak. Darah di mana-mana. Mungkinkah itu darahmu? Kau bersimbah darah. Pikiranmu mulai berkecamuk. Apakah aku sudah mati? Beginikah rasanya? Aku kan masih muda. Kok bisa? Bagaimana mungkin aku mati? Yang mati itu biasanya orang tua, bukan aku. Apakah kamu tahu ada jutaan kuburan yang dipenuhi oleh anak muda seusiamu? Ada yang lahir di tahun 90-an, tahun 92, 2000, bahkan ada yang lebih muda lagi. Dan hari ini mungkin giliranmu. Kau terbaring di sana, berlumuran darah, dan suara ambulans semakin dekat. Orang-orang di sekitarmu mulai panik, saling teriak tidak karuan. Ramai dan berisik sekali, sangat kacau. Kau dengar apa yang mereka bicarakan? Ayo bangun, ayo sadarlah. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan di film yang mencekam ini, kaulah tokoh utamanya. Kau rasakan darah keluar dari tubuhmu, membasahi jalanan. Kau merasa dingin, mulai gemetar. Kau mulai merasa mati rasa. Lalu mereka mengangkat tubuhmu, memindahkanmu, memasukkan dirimu ke ambulans. Lalu ambulans jalan. Sirenenya makin kencang. Si pengemudi berteriak, "Minggir, minggir!" Ambulans melesat ke rumah sakit. Para medis berusaha menghentikan pendarahan. Mereka berjuang keras menolongmu. Tapi lukamu sangat parah. Akhirnya sampai juga di rumah sakit. Perawat langsung menanganimu. Sepertinya mereka akan mengoperasimu. Mereka ingin agar kau selamat. Mereka berusaha agar kau bisa tetap hidup. Tapi sepertinya ini memang sudah waktunya. Kau sadar kemungkinan selamat sangat kecil. Dan kau belum pernah merasakan setakut ini. Emosimu mulai berkecamuk, memenuhi semua pikiranmu. Suasana di sana juga mulai mencekam. Orang-orang di sekitarmu
seperti merasakan apa yang kau rasakan. Apa yang kau rasakan? Coba katakan dengan satu kata, menyesal. Jantungmu berdegup keras. Kau tidak ingin mati. Kau berbisik lemah, beri aku kesempatan satu kali lagi. Perawat mulai panik. Kau cuma minta satu hal. Selamatkan aku. Bunyi bip mulai makin keras, mengacaukan pikiranmu. Apa yang terjadi? Apa sih artinya bunyi bip itu? Kenapa begitu? Dokter mulai pasrah. Ia telah berusaha menyelamatkanmu, tapi ia hanya berdiri diam dan menunduk. Mungkin juga menyesali. Wajahnya mencerminkan apa yang terjadi dengan lukamu yang masih terbuka. Ia berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Kenapa? Perawat juga pergi meninggalkan ruangan. Yang awalnya 6 orang, keluar lagi tinggal 5, keluar lagi tinggal 4, dan akhirnya tinggal dirimu seorang. Kau merasakan kehadiran seseorang. Dari jarak yang lumayan jauh, ada orang yang memperhatikanmu dari balik jendela. Mereka mengizinkannya masuk. Siapakah dia? Siapakah yang memperhatikanmu? Mari kita flashback 15 menit sebelumnya. Di rumahmu, telepon berdering. Ibumu mengangkatnya, mendengarkan dengan seksama dan berkata, "Iya betul Pak, saya ibunya." Wajahnya mendadak sedih. Air matanya mulai bercucuran, dan ia menangis terseduh-seduh. "Anakku." "Iya betul, dia ibumu. Dialah yang menungguimu dengan penuh harapan." Ia menengadahkan tangannya sambil berdoa. "Ya Allah, ampuni anakku. Jangan kau ambil dia. Dia masih muda. Ia memang masih tersesat. Aku tahu itu. Ia belum menemukan jalanmu. Ia memang banyak melakukan kesalahan ya Allah. Tapi aku mohon jangan ambil dia sekarang. Saya memohon kepadamu. Jangan sekarang ya Allah." Dia memohon kepada Allah. Tapi dokter dan perawat sudah tidak ada. Mereka meninggalkanmu sendirian di ruang operasi yang super dingin itu. Apa ini saatnya? Saat rohmu meninggalkan jasadmu? Ya, betul. Inilah saatnya. Sekarang kau lihat dia. Malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel. Malaikat yang muncul sebagai teman jika kau dekat dengan Allah. Tapi kan kau tidak memilih jalan itu. Kau mulai mengingat masa lalumu. Mabuk-mabukan, klub malam. Ingat, kau tidak menjaga dirimu. Kau pergi ke tempat maksiat. Selalu ada aja alasanmu. Kau masa bodoh dan selalu mencari pembenaran. Dan saat-saat ini sob, adalah saatnya untuk menyesal. Karena malaikat Israel mendatangimu bukan sebagai teman. Dia menghampirimu sebagai malaikat yang kejam dan menakutkan. Pastinya kau tidak akan masuk surga. Karena kalau iya, malaikat Israel tidak nampak menakutkan seperti itu wajahnya. Malaikat Israel datang untuk mengambil rohmu dari jasadmu. Kau hembuskan nafas terakhir. Lalu coba buka matamu. Apa yang kau lihat? Orang-orang di atas sana semua memandangmu. Mereka sedang menguburkanmu. Gerah dan juga gelap. Lalu kau bertanya, lalu apa selanjutnya? Mau dibawa kemana aku? Ke surga atau neraka? Bukan sob, kau tidak akan kemana-mana. Karena yang pertama adalah siksa kubur. Siksa kubur akan menunggu orang-orang yang tidak menyembah Allah. Banyak sekali orang-orang yang kau kenal mengelilingimu. Orang-orang yang kau cintai, ibumu, kakakmu, adikmu, dan juga teman-temanmu. Teman yang lebih dari sekedar keluarga bagimu, teman yang menemanimu dalam bermaksiat. Mereka semua menatapmu dari atas, sob. Tapi mereka tidak ikut masuk. Cuma kau sendiri. Kau merasa bersalah dan penyesalan memenuhi benakmu. Kau ingin kembali. Kau dengar Pak Ustadz mengaji. Doa-doa keluar dari mulutnya. Kau pernah mendengar ayat-ayat suci selama hidupmu? Tapi kali ini Pak Ustadz menatap dan membacakan Al-Quran untukmu. Keluargamu mulai mendekat.
Mereka mulai menutup kuburmu dengan tanah, bukan temanmu yang setia denganmu dalam bermaksiat. Kau merasakan tanah demi tanah mulai menutupi kuburmu. Orang yang paling kau sayangi memasangkan papan nisan di kuburmu. Kau hanya berbalut kain kafan. Selesai sudah. Iya, benar. Sampai di sini, apa yang kau dapatkan? Kalian menipuku. Semua palsu. Semua menipuku dengan hal-hal yang tidak penting. TV, film. Kalian hancurkan hidupku. Menggodaku dengan kenikmatan duniawi. Dan sekarang aku tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Mana rumahmu? Mana hartamu? Mana? Kau terlalu memikirkan diri sendiri. Sudah, diam di sana. Rasakan tanah kuburanmu itu. Tidak ada cahaya. Mereka telah menyerumuskanmu. Dunia di atas sana penuh warna. Tapi di sini cuma ada gelap. Boro-boro warna. Setitik cahaya pun tidak ada. Inilah rumah barumu. Selamat datang di kuburanmu. Disinilah kau akan tinggal. Hanya penyesalan yang kau rasakan. Seandainya saja kau sadar sewaktu hidup dulu, kau mungkin akan berdoa dan memohon ampun. Tapi itu sudah terlambat, karena bumi sudah melahapmu. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Kasihan. Dan sekarang sudah terlambat. Baru menyesal. Dia yang menghadirkanmu ke dunia dan memberimu kehidupan, memberimu seorang ibu yang sangat menyayangimu dengan sepenuh jiwanya. Dia yang tidak kau sembah, penyesalan yang terlalu banyak. Kau berpikir, bodoh sekali aku. Bodoh, tolol,